Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in tabi'ina musannitin musasan muhajir Ahmad bin Isa Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa tarhabi Abdurrahman Sikab wa dadum taswirik wa sima furhim Syekh Abdul Akbar Mukasif Nabi Abdurrahman Gadi wa sima furhim Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jailan dan Sumainat Tahfidullah Umar Abdullah Tasdullah Badar Syekh Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib wa Sima Frim Sumainat Rahbi Ali bin Hasan Atas dan Habsyi Sumainat Bakar Atas bukan Bakar Segar wa Sima Frim Sumainat wa jami' awliya Allah min masyarikal adil magharibiha waluha akhir jami' ahli bagi wa ahli zambal wa ahli fred wa jami' ahli nad wa jami' kabang kecil dukun tengkara wa jami' kadang-kadang wasida wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفيهم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أنباتنا وأنبات المسلمين عامة بأن الله يخرج درجاتهم جنة ينفعنا ببركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا صلحنا صالح لنا وحبيبنا بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli asaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa irhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa syarafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita sebagaimana membaca di dalam kitab Musyafatul Bulugh yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab fi taatillah wa mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan berusaha kita bertaat kepada Allah dan menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu bentuk mahabbah, bentuk kecintaan yang pernah kita bahas minggu yang lalu, bentuk daripada mahabbah yaitu asyauq, rindu. Nah, kerinduan itu akan kita dapatkan dengan selalu kita taat sama Allah. Sebagaimana yang pernah kita bahas, salah satu bentuk taat kepada Allah yaitu mahabbatir Rasul, mencintai Nabi kita Muhammad. Itu bentuk mahabbah. Nah, bentuk kita taat kepada Allah yaitu mahabbah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala. Imam Junaid rahimahullah ta'ala menjelaskan, katanya, ma wusul ahad ilallah illa billah wasabil ila usulil
Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Junaid rahimahullah taala, seseorang itu tidak akan bisa sampai kedudukannya atau dekatnya dirinya kepada Allah kecuali jalan yang mengikuti Nabi kita Muhammad. Jadi mereka itu tidak akan mendapatkan suatu jalan yang menuju kepada Allah kecuali apa? Jalan mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan perilaku Nabi Muhammad, maka kita bisa akan mendapatkan yaitu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Imam Junaid. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Hawari rahimallahu taala, dikatakan kullu amal bighairi ittiba'u sunnah wa huwa batil. Jadi setiap amal yang tidak mengikuti daripada ittiba'u sunnah, tidak mengikuti sunnah, wa huwa batil, seluruhnya bisa membuat kita batil. Batil ini yaitu membuat kita sesat. Jadi setiap amal ibadah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita akan selamat. Karena sifat daripada ittiba' sunnah bukan dengan kita melakukan ibadah tapi banyak. Setiap perilakunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah. Dan setiap ucapan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah. Jadi setiap hari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ikuti Rasulullah, itu namanya sunnah. Bukan di dalam segi ibadah baik, bukan di segi daripada muamalah baik, tapi dari seluruhnya apapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah. Sampailah mahab qada'ul hajat yang dilakukan oleh Rasulullah dan kita ikuti sunnah. Nah, sampai seperti itu. Nah, sampai dikatakan apa? Nah, dengan seperti inilah dikatakan wahwa kullu amal bighairi ittiba' sunnah fa huwa batil. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dayyak sunnati hurrima alaihi syafaati. Barang siapa yang menyia-nyiakan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan aku haramkan syafaat daripada mereka tersebut kelak fil yaumul qiyamah. Jadi kalau sudah kita ini diharamkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita minta apa lagi? Minta bantuan dari mana? Karena di dalam kitab khusus ya umat al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki yang pernah kita bahas, umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan as-sabiqutul khairat. As-sabiqutul khairat yaitu orang yang berlomba-lomba ingin melakukan perbuatan baik. Ada yang kedua al-muqtasid, yaitu di tengah-tengah. Mereka itu di tengah-tengah. Ada yang dimaksud dengan zalamun fi nafsi. Mereka itu zalim pada dirinya masing-masing. Nah, mereka ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan masuk surga seluruhnya umat Nabi Muhammad. Tapi bentuk masuk surganya berbeda-beda. Kalau sabiqatul khairat, mereka itu berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik, dakhalal jannah bighairi hisab. Maka dia akan bisa masuk surga tanpa hisab. Ada yang muqtasid. Muqtasid ini di tengah-tengah. Dia melakukan perbuatan yang baik-baik, yang wajib baik, sunnah tak mau dilakukannya. Yang wajib baik, itu dia akan masuk dengan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah. Tapi ada yang ketiga, yaitu orang yang zalim fi nafsi. Wong yang zalim pada dirinya. Dia masuk surga juga. Tapi masuk surga dengan apa? Syafaat Nabi kita Muhammad. Nah, kita ni sekarang ini paling banyak wong yang melakukan zalim fi nafsi. Zalim kita ni. Kadang-kadang kita meninggalkan kewajiban solat. Kadang kita meninggalkan puasa.
dan melakukan hukum-hukum, mengakali hukum Allah. Banyak kita melakukan. Nah, ini termasuk zalim fi nafsi. Nah, mereka itu akan mendapatkan bisa masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Itulah namanya syafaatul udmah. Nah, tapi kalau di sini, kalau seandainya kita diharamkan atas diri kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad, berarti siapa yang bisa menolongi kita? Nah, orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, jangan dia menyia-nyiah ke sunnah. Jangan dia menganggap enteng masalah sunnah. Tapi kalau pengen dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, maka hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad. Nah, ini sampai dikatakan oleh ulama, rujul ra'atul ba'dul, ya, melihat orang yang memang ada orang rahimahullah taala, dia ngomong, dikatakan, ya akhi hadza mahbub sigar wa kibar wa aklan wajada fi hadhihi alladhi ra'yatu minal majalibi. Maka diceritakan, katanya ada seorang yang melihat sebagian orang-orang yang saling mencintai, ya tak? Kemudian bagaimana caranya orang yang saling mencintai? Katanya ma'ruf, katanya rahimallahu ta'ala tabassam fakala ya akhi mahbub as-sigar wa kibir. Ada orang yang cinta itu yang sampai dianya ibarat kata membuat dia gila. Tapi kata ulamanya ada yang lebih lagi. Kalau sudah cintanya itu melebihi daripada yang biasa. Ada lagi. Ya, itulah kalau wong yang sudah cinta, sudah. Sampai pepatah mengatakan, kan dulu ini cuma pepatah ya mengatakan. Tapi memang benarnya. Ya, kalau sudah cinta tuh ibarat kata, kalau sudah mahab tai itu pacak jadi coklat katanya. Ya, saking apa? Saking tidak bisa membedakan yang mana yang ibarat kata bagus, yang mana yang tidak bagus. Sudah sama kalau. Karena mahabbah, karena cinta. Seperti contoh, kalau sudah kita cinta sama seseorang, dia melakukan kesalahan, benar itulah. Itu kecintaan yang luar biasa. Sampai dikatakan ada hikayat daripada Imam Junaid rahimallahu taala, qala maratul ustadul sirri rahimallahu taala falam na'rifu la'allatu dawa wa la arafu laha sababun wa sifatul lakitibul hadhi fa akhadha al-qarun mana qaruwah ya da mi'ah fa yanzur ilaihi tib wa ja'ala yanzur ilaihi milyan thumma qala arahul bul ashah kalau ini fasaqat yughasat wala waqa'ah qarun yadihi thumma raja ila sir fa akhbara wa tabassam thumma qala wa qatalahu Allahu ma absaruhu fa qultu ya ustad tabayyana mahabba fil bul qala na'am. Dikatakan, diceritakan ada seorang ada orang ustad yang sakit dia. Ya, namanya Sir rahimallahu taala. Sir katanya sakit. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara dia sakit tu, tidak tahu apa sebabnya. Tidak tahu, dia bingung dicari sakit apa tidak tahu. Maka datanglah dengan seorang ulama, tabib, termasuk wong yang tabib yang kalau kita ni kedokteran lah. Maka katanya engkau ambil botol katanya. Ambil botol katanya dan periksa daripada air senihnya. Air kencingnya diperiksa. Kan sekarang kan kalau seandainya wong yang sakit kan dijedik kan, diminta banyu kencingnya. Subhanallah, zaman dulu sudah ada. Zaman dulu sudah ada. Dimbek dari hari kencingnya. Kemudian setelah dibawa lagi ke tabib tersebut, ke dokter, diperhatikannya, oh ini katanya sakit karena mahabbah, sakit karena kerinduan. Subhanallah, bisa tahu. Sampai muridnya ngomong, ya Syekh, kata ya Imam Junaid katanya, apakah kita bisa katanya melihat orang itu dari air senih tersebut? Naam katanya. Orang yang sakit itu bisa kita melihat katanya, bisa kita tengok dari air senihnya. Bagaimana sakitnya tersebut? Karena apa? Karena syuk, karena kerinduan, mahabbah kepada seseorang. Nah ini subhanallah. Nah sekarang kan kalau wong yang sakit kan dia daripada sendihnya kan, air senihnya itu di air kencingnya.
Ini subhanallah, zaman dulu sudah ada. Zaman sekarang ini sebenarnya terlambat sebenarnya. Ya, dulu sudah hebat-hebat ulama kita. Nah, ini. Nah, kemudian diceritakan Al-Fadl rahimahullah taala, kila laka an tuhibbullah faskun fa inna qultu lak akfar wa in qultu na'am fa laysa sifatul muhib fahdal la muqad. Dikatakan katanya, apabila kita ditanya oleh seseorang, apakah engkau mencintai Allah? Faskun, asan kita diam. Ya tak? Kalau kita ditanya, engkau mencintai Allah? Itu lemaklah diam. Tak bisa kita ngomong. Kalau kita ngomong, ya tak? Kalau kita tidak ngomong, kita tidak cinta kepada Allah, berarti termasuk kufur. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, kita ngomong, ana cinta kepada Allah, tapi sifat perilaku kita tidak katik menunjukkan kecintaan sama Allah. Nah, ini bingung kita. Jadi kalau seandainya, kalau sudah ditanya tentang apa? Tentang antahibullah, ahsan diam sudah. Ya, diam ya kita. Tapi kalau seandainya kita ngomong, ana cinta sama Allah, tapi sifat inti tidak menunjukkan inti cinta kepada Allah, itu membuat Allah murka. Kalau kita nak contoh, ya tak? Ana cinta sama si Fulan bin Fulan. Ya tak? Ana cinta sama dia, tapi tidak menunjukkan kecintaannya. Bohong. Yang dicintai itu marah. Bohong yang dicinta sama anak. Nah, itu. Sampai diceritakan oleh ulama, katanya ketika ada seseorang yang ingin cinta, ya, ada orang yang cinta kepada seseorang, kemudian dia datang, dilemparinya pakai batu. Dilemparinya pakai batu, lari. Lari yang dilempari tersebut. Akhirnya dia ngomong, mana kecintaan engkau, katanya. Memang engkau cinta sama aku, tapi engkau lari. Baru dipukul, baru dilempar pakai batu, kau lari. Kalau memang kau merasa cinta, kau sanggup untuk menahan daripada lemparan batu tersebut. Nah, itu yang dinamakan mahabbah. Nah, itulah. Jadi kalau seandainya kita ditanya, man antuhibullah, ahsan diam. Kalau kita ngomong, ana belum cinta sama Allah, berarti kufur. Tapi kalau kita ngomong kita cinta sama Allah, tapi tidak menunjukkan rasa mahabbah kita, sifat kita tidak katik cinta sama Allah. Nah, sampai dikatakan katanya, Gola Sufyan katanya, man ahabba yuhibbullah fa inna ahabbullah wa man akrama yukrimullah yaitu fa inna yukrimullah ta'ala. Barang siapa yang mencintai, dia merasa cinta, man ahabba min yuhibbullah, barang siapa yang cinta, ya, yuhibbullah, dia cinta kepada Allah, fa innama hubbullah. Ya, kalau seandainya seseorang yang dianya merasa dia dicintai Allah, maka kita mencintai dia, berarti kita cinta kepada Allah. Dan barang siapa yang Allah memuliakan Allah, kita muliakan dia, berarti kita telah memuliakan Allah. Jadi kalau orang seperti ulama, kita muliakan mereka tersebut. Kenapa kita muliakan? Karena dia dimuliakan oleh Allah. Berarti seakan-akan kita memuliakan Allah. Tapi kalau seandainya ada ulama, kita hina dianya. Kenapa? Karena dia dapatkan kemuliaan dari Allah, kita hina. Berarti seakan-akan kita menghina daripada Allah. Nah, ini yang jangan. Ya, sampai yang pernah kita bahaskan yang minggu lalu kan, tentang Abu Sahl rahimahullah ta'ala, tentang alamatul hub. Tanda-tanda orang yang cinta sama Allah. Ya, alamatul hub. Alamatul hub, hubbullah, hubbul Quran. Wa alamatul hubbul Quran, hubbun Nabi. Wa alamatul hubbun Nabi, yaitu hubbus sunnah. Wa alamatul hubbus sunnah, ialah al-bughud, ialah hubbul akhirat. Wa alamatul hubbul akhirat, zakat dunia, ya, fi apa dikatakan la ya'khudhu minha ila zadat wa balag ila al-akhirat. Ya, dikatakan oleh Abu Sahr rahimahullah ta'ala, tanda orang yang cinta kepada Allah itu yang selalu baca Quran. Orang baca Quran, selalu dia baca Quran, dia gunakan Al-Quran itu sebagai pegangan bagi dia. Sebagaimana kalau kita perhatikan, ya, Sayyidina Uthman bin Affan bisa menghatamkan Al-Quran itu, ya, 2 rakaat hatam Quran.
Nah, 2 rakaat hatam Quran. Yang mana para sahabat itu tidak pernah dia meninggalkan Al-Quran. Sayyidina Umar kalau sudah masuk di rumahnya langsung baca Quran, dia baca Quran. Sayyidina Umar. Allah. Ini menunjukkan apa? Alamatul hubbullah hubbul Quran. Tanda orang yang cinta kepada Allah yaitu cinta kepada Al-Quran. Dan barang siapa yang cinta kepada Al-Quran, tanda orang yang cinta kepada Al-Quran yaitu hubbun Nabi. Nah, jadi kita bagaimana anak cinta kepada Al-Quran? Tandanya apa? Cintai Nabi. Kenapa? Tak akan Allah turunkan Al-Quran itu melalui Nabi. Jadi cintai Nabi. Bagaimana cara cinta Nabi? Ya harus kita berusaha untuk mencintai Nabi. Baru kita akan cinta Al-Quran. Setelah cinta Al-Quran, itulah cinta kepada Allah. Nah, sampai bagaimana alamat hubbun Nabi? Hubbus sunnah. Cintai pada sunnah Nabi. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sunnah Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi. Berarti salah satu hubbun Nabi. Kemudian alamatul hubbun Nabi, hubbus sunnah. Tanda-tanda wong cinta kepada sunnah ni apa? Yaitu hubbul akhirat. Mereka itu senang akhirat. Kenapa? Setiap sunnah tu pasti baliknya ke akhirat. Sunnah menghidupkan sunnah seperti solat sunnah rakaatain fajrin khairun minal dunya wa ma fiha. Wong yang solat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini subhanallah, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti orang yang cinta daripada sunnah pasti kembalinya ke akhirat galanya. Ke akhirat seluruhnya. Nah, bagaimana cara kita mengenal orang itu cinta akhirat? Yaitu al-bughd dunia. Dia benci dengan dunia. Dunia itu sebagai apa? Allah ya'khudhu minha zada fil akhirat. Dia ngambil dunia itu ya tak, cuma untuk bekal deh. Untuk bekal untuk dia kembali kepada Allah. Bukan dikarenakan dia mencari dunia itu sampai dia melupakan akhirat. Nah, itu bohong orang yang cinta dengan akhirat. Kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking kuat imannya, itu pernah ditawari, ya ada Abdurrahman namanya, ada seorang badui Abdurrahman pernah ditawari ketika dianya diutus oleh Sayyidina Umar ke Persia, negara Persia. Ditawari, separuh kerajaanku ambillah engkau dan engkau harus tinggalkan daripada agama Islam. Separuh ini tinggalkan. Tapi subhanallah, dia bukan dikejarkan akhirat. Kejar dunia bukan, dia ngejar akhirat. Apa jawaban Abdurrahman tersebut? Akhirat katanya lebih baik daripada dunia yang engkau miliki. Nah, ini subhanallah. Mereka itu yang setiap orang yang cinta sunnah pasti cinta akhirat. Kalau barang siapa yang cinta akhirat, pasti dia benci dengan dunia dan ngambil dunia itu untuk bekal akhirat. Tapi kalau dia ngambil dunia cuma untuk apa? Melupakannya akhirat, bohong. Dia cinta kepada Allah. Nah, sampai dikatakan oleh Sayyidina Hasan, Abul Hasan Zanjanih, dikatakan asal ibadah itu ada 3. Aslinya ibadah itu ada 3. Yang pertama yaitu ain, wal qalbul wal lisan. Mata, ya, hati, yaitu lisan. Itu asli ibadah. Apa dikatakan wal ain ibrah? Kita punya mata akan menjadi pandangan kita, sesuatu apapun menjadi ibrah, contoh bagi kita untuk kita dekat sama Allah. Masalah kita melihat seseorang yang itu menjadikan kita ibrah, seperti kita kisah banyak seperti Fir'aun. Ibrah, oh ini Fir'aun sesat, dia penguasa, zalim. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Menjadi ibrah, pandangan kita. Kemudian kita melihat seseorang yang mana ketika dia melakukan, Allah langsung hukum. Jadi ibrah mata kita. Dan juga dikatakan al-qalbu
Katanya bitafakkur. Nah, dengan hati ini kita baca, oh merasa, oh ya Allah, mak ini apapun yang kita ambil, kita lakukan akhirnya tak kati apa-apa. Sia-sia be kalau bukan dengan amal ibadah kita kepada Allah. Menjadikan tafakur kita kepada Allah. Yang ketiga apa? Wah, yang dikatakan al-lisan yaitu membenarkan dan juga kita harus bertasbih. Membenarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad dan juga termasuk yaitu yang digunakan lisan tersebut dengan kita bertasbih. Nah, seperti mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila." Jadi kita ni disuruh dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat terus nama Allah. Dzikran katsiran, banyak-banyak kita ingat nama Allah. Sampai apa katanya? Wasabbihu bukratan wa asila. Dari pagi sampai sore, sampai malam lagi untuk kita ingat nama Allah. Jangan sampai kita lupa. Nah, ini yang kita dianjurkan untuk apa? Untuk selalu ingat nama Allah. Terutama lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Sampai kata Rasulullah SAW, lau a'tahu lujul. Kalau seandainya seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Kita nak diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Kita kadang-kadang dinjuk uang deh. Masalah apa rumah atau kita mobil atau kita diberikan sesuatu, senangnya tu luar biasa. Tak akan kita bisa bayangkan kesenangan tersebut. Ini dunia dan seisinya kata Rasulullah. Kalau seandainya ada seseorang itu yang Allah berikan dunia dan seisinya, kemudian faqul alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Maka apa dikatakan oleh Rasulullah? Katanya, ucapan alhamdulillah ini lebih afdal daripada dunia dan seisinya dia dapatkan. Subhanallah. Lebih afdal daripada dunia dan seisinya yang dia dapatkan dengan dia mengucapkan cuma alhamdulillah. Itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qala alhamdulillah tamla'u fil mizan. Wong yang mengucapkan alhamdulillah bisa memerati timbangannya kelak fil yaumul qiyamah. Jadi ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat. Sedikit. Ucapan kita cuma sedikit tapi bisa apa? Bisa mempengaruhi di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh ba'dul ulama. Kemudian diceritakan Abdullah bin Ahmad, Abdullah Ahmad Al-Harb, Udul fil Mawdu, wa qata Ahmad bin Harb wa qata'atun min Syihar, wa qala ya Abdullah hasalta alaika khamsat asya wa suhu fil qalbi biha fi tasbih maula wa udud nafsa istigha bi dzikrillah wa ja'ala dzalika fi tariqan ya'tadi bika wa man an tasbih rabbi azim nafsaka bi hujjat wa azza wa jalla yaumal qiyamah kadzalika rifqun majalis an syibh ra'aitu majalis jariyah wa sabika tasbih qultu liman ta'kulu ta'amu ghairuhu inna hasab ma baina mudha wala istifad bi sab'ina tasbihan fama madat al-khuzbus munzur arba'ina sana. Subhanallah. Dikatakan katanya kalau memang orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ahmad bin Harb katanya hadir fi maudi', dia hadir di dalam salah satu tempat yang mana dia hadir tersebut ada orang yang lagi memotong daripada rumput katanya. Dengan ini dikatakan sampai dia Ahmad bin Harb al-qata' min al-jasil ardi wa qala Abdullah hasata alaika khamsa asya. Dia akan mendapatkan 5 katanya. 5 suatu perkara katanya. Wasagal fil qalbi biha fi tasbih maula. Pertama katanya sibukkan hati kita untuk bertasbih. Jadi katanya sibukkan hati kita untuk bertasbih kepada Allah.
Jadi kalau mereka orang-orang yang memang cinta sama Allah, maka walaupun dianya memotong daripada rumput, ya tak? Tapi tetap, ya tak? Hatinya itu disibukkan untuk apa? Ingat sama Allah. Kita kadang-kadang kan kalau sudah begawi, ya tak? Untuk kita apa? Untuk kita nak menyibukkan diri kita tuh sudah banyak sibuk kita sampai kita kadang-kadang melupakan Allah. Tapi kalau ulama-ulama gitu, walaupun dianya pegawiannya itu seperti potong rumput atau apapun, tapi hatinya itu terus disibukkan untuk bertasbih, untuk ingat sama Allah. Nah ini luar biasa. Nah sampai dikatakan apa? Wal'ud dan nafsaka istighab bidzikrillah, yaitu paksakan, jangan sampai kita mengikuti diri kita, mengikutkan kesibukan hawa nafsu sampai kita meninggalkan untuk zikir kepada Allah. Nah, sampai dikatakan oleh ulama, di sini disebutkan ceritanya, katanya ketika ada ba'dum ulama, katanya mereka itu kalau sudah buka toko, ya tak? Dia mereka ulama itu buka toko, habis buka toko, sebelum dia nak tutup toko itu, sudah waktunya toko, dia bisa menghatamkan solatnya 400 rakaat. Baru tutup, dia balik ke rumah. Subhanallah. Bagi waktunya lagi. Ya tak? Kalau kita subhanallah, dia kalau sudah nak tutup, dia harus 400 rakaat, habis 400 rakaat, tutupnya tokonya, baru dia balik. Nah ini subhanallah. Nah ini kenapa? Karena dia tidak mau sedikit pun untuk meninggalkan ketika mereka itu dekat sama Allah. Nah sampai dikatakan, katanya ketika dia ditanyakan, ya dianya bertasbih, ya, kemudian ketika dia diperhatikan kenapa mereka ini makan tapi tidak pernah minum, ya, makan tapi tidak pernah minum, katanya aku semenjak itu, katanya aku mengunyah makanan tersebut, katanya setiap kukunya kata tas'ina tasbih, ya, jadi setiap dia berkunyah itu 70 kali aku bertasbih kepada Allah. Setiap kunyah bertasbih. Dia seakan-akan tak perlu nak minum lagi. Sudah sekecil apapun sambil bertasbih dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau orang yang memang benar-benar kecintaannya itu luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, ya'kulu fi kulli hamsan fi hamsa asra yawm marrah. Fa idza dakhala Ramadan lam ya'kulu fiha illa akal wahidan yasu fil ba'di awqati min ta'as sab'ina yawm wa kana aqal dhaif fa idza ja'atul quwwah. Nah ini subhanallah. Jadi ada mereka itu, dikatakan Abu Sahal rahimahullah taala, dia kadang-kadang sebulan itu, ya, 15 hari itu dia makan tuh cuma sekali, ya, dia makan cuma sekali. Kalau kita pagi, siang, sore makan. Kalau ulama itu kadang-kadang dia makan tuh cuma sekali, katanya. Makan sekali. Wa idza dakhala Ramadan, katanya, ya, lam ya'kul fi illa akalul wahid. Kadang-kadang masuk bulan suci Ramadan tak pernah makan, cuma makan sekali baik itu. Kadang-kadang sampai katanya augatun, kata ta'amu sab'ina yawm. Kadang-kadang dia tidak pernah makan 70 hari baru makan sekali. Sampai dikatakan karena idza akalu dhaif, apabila dia makan tambah lemes badan dia, tambah lemes untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau tidak makan tambah kuat badannya, ya tak? Kalau dia lapar tambah kuat ibadahnya kepada Allah. Nah, ini subhanallah. Jadi makanannya apa? Makanannya ibadah, tasbih, berzikir, tahlil, apa-apa itu makanan dia. Tapi kalau makanan itu kan kita ini kan harus makan tuh dua. Ada yang dinamakan jasmani, ada rohani. Kalau jasmani ini kita makan, dikasih makan. Tapi rohani kita ini harus perlu dikasih makan juga. Sampai-sampai ada ulama dikatakan, katanya disebutkan oleh Jawi Abu Hamad, katanya Hamidil Aswad, kata fi Masjid Haram 30 sana ma ra'yatu annahu akal wa syarab la yakhilu sa'ari dzikrullah. Sampai katanya oleh Abu Hamid Al-Aswad, katanya fil Masjidil Haram, kadang-kadang kita tidak maksud, saya tidak makan, Ustaz. Bingung gitu.
Ini dikatakan Abu Hamid katanya, Hamid bin Aswad kata fi Masjidil Haram 30 sana, 30 tahun. 30 tahun ini. Maru'yatul akal wasyarab. Tak pernah dia melihat ada seseorang yang tidak makan dan tidak pernah minum. Enggak. Sampai wala yahidu sa'ata lidzikrillah, tapi tidak terlepas hari-harinya untuk zikir sama Allah. Ini kenapa? Karena sudah kerinduan itu luar biasa. Dia tidak mau terlintas sedikit pun untuk meninggalkan ketika dia munajat kepada Allah. Dia terus zikir sama Allah, bertasbih sama Allah. Tak sempat untuk nak makan tu, tak sempat. Kenapa? Karena zikir tersebut kelezatan. Kelezatan yang dia dapatkan untuk dia ibadah kepada Allah. Sampai dikatakan katanya Ammar bin Abid katanya. Ammar bin Abid, dia tak la yakhruj min manzilah. Dia tak pernah keluar dari rumah. Kalau kita Ustaz, kalau mak itu tak pacak makan, ya tak makan anak istri kita. Tapi subhanallah, mereka itu memang waktu itu dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah keluar kecuali di rumah tersebut dengan 3 perkara. Yang pertama, al-salatu fil jamaah. Dia keluar untuk solat berjamaah. Yang kedua, li'iyadul marad. Dia menengok orang yang sakit. Ada kerabatnya, tetangganya yang sakit atau apapun, dia menengok orang sakit. Yang ketiga, lihudur janazah. Lihudur janazah, ada jenazah dia hadir, dak katik dia balik lagi ke rumah, dak pernah keluar. Sampai apa dikatakan? Yaqul ra'aitun nasu syarkan wa qata'at tariq wa mujawhad nafsi lagi matuh. Katanya. Sampai dia tidak pernah melihat itu karena melihat orang yang kalau kemalingan atau orang yang merampok di jalan, dak pernah sama sekali. Sakit bersihnya dia. Dia tak pernah melihat. Kenapa? Karena dianya di rumah berzikir, bertasbih, kecuali dengan 3 perkara. Solat berjamaah, balik lagi, menengok orang yang sakit, balik lagi, atau dianya hadir hudur jenazah. Sudah itu beh. Selain itu tidak sama sekali. Nah ini subhanallah. Kenapa? Karena waktunya itu dihabiskan untuk selalu beribadah kepada Allah. Sampai tidak mengenal dari jimatul jawahir. Tidak mengenal lagi bagaimana kenikmatan dunianya, apa-apa dunianya, tidak terasa, tidak katik terasa sama sekali. Nah, kenapa? Karena memang dirinya sudah untuk Allah. Nah, sampai dikatakan katanya wa galas subli katanya rahimahullah taala kuntum awwalul bidayah idza gharabatun naum. Ita bin Malik fa idza zada ala amrul ahma milat akam. Jika Ibrahim Hakim katanya Abu idza ja'a an-naum dakhala al-bahr fa yasbih fa yajma' ilahi hitanu bahra yasbihu ma'hum. Ini subhanallah, kadang-kadang kalau kita cerita-cerita ini ya katanya sebagai cerita ini yang tidak masuk akal ya. Nah, tapi ini yang ngarang ini bukan ulama yang biasa, tapi ulama kita yaitu termasuk hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali rahimahullah taala, sampai disebutkan daripada Ibrahim bin Hakim katanya. Ibrahim bin Hakim kata annahu qal abija'ah naum, apabila dia tu tidak pernah tidur. Tak pernah tidur katanya. Ketika dia nak tidur, ngantuk, maka dia masuk tenggelam di laut, mandi di laut. Kemudian di dalam laut itu dia bertasbih. Jangan sampai dia tidur. Sudah bertasbih, subhanallah, sampai kumpul ikan-ikan itu mengikut dia bertasbih kepada Allah. Dia mengikut bertasbih juga bertasbih sama Ibrahim bin Hakim tadi. Kenapa? Karena dianya tak pernah tidur. Nah, sampai disebutkan katanya ikat Wahab bin Muni katanya doa fil naum lail fa dhahab naum. Dia minta sama Allah, ya Allah katanya jangan kau berikan mataku aku tidur katanya. Sampai apa? Arba'ina sana. 40 tahun dia tak pernah tidur. Tapi 40 tahun itu tak pernah tidur itu bukan karena dia sakit, tidak, dia memang minta sama Allah. Dan waktunya itu dihabiskan untuk berzikir kepada Allah. Berzikir, bertasbih,
Nah, mereka itu karena dihabiskan untuk ibadah. Jadi 40 tahun itu tidak tidur untuk dihabiskannya untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita kadang-kadang tidak tidur, kita habiskan dengan bermacam-macam bentuk, ya tak? Yang membuat kita lalai sama Allah. Nah, ini tapi kalau ulama-ulama kita itu dihabiskan. Dihabiskannya apa? Dihabiskan tidak pernah tidur karena dianya selalu, yaitu dihabiskan dekat sama Allah dan dianya selalu berzikir kepada Allah. Nah, sampai dikatakan Hasan al-Halj, ini rakaat bi thalatha asyra. Katanya disebutkan dianya fi ka'ab rukban bi thalathatin asyra wa kana yusalli ma'a dzalika al-yawm wa laila alf rakaat. Sampai dianya dihabiskan waktunya dalam satu hari itu solat 1000 rakaat. Katanya Al-Imam wa kana Junaid rahimahullah ya'ti fi suq fi bidayatil amru fa yaftahul jawfa fa yadkhulu. Ya, satar wa shalli 400 rakaatan thumma raja ila al-bayt. Nah, ini yang tadi tuh. Imam Junaid rahimahullah taala ketika dia masuk pasar, buka toko, sebelum dia tutup, tokonya ditutupnya pakai kober, ya, pakai satir, kemudian dia sholat. Sholat apa? Dia sholat 400 rakaat. Habis dia sholat 400 rakaat, tutup toko, langsung dia balik. Hari-harinya seperti itu. Memang pada zaman dahulu dianjurkan memang untuk banyak-banyak orang yang beribadah kepada Allah. Nah, yang terakhir, kenapa katanya? Sholli fi hisbi, katanya Daud sholatul fardhi arba'ina sana ala dhuhr isya. Sampai banyak daripada ulama-ulama kita, mereka itu wuduknya isya sampai bisa untuk sholat subuh. Ya, wudhu isya untuk bisa sholat subuh. Berarti semalaman tu tak pernah tidur. Ini seperti ulama kita. Banyak lagi seperti cerita-cerita tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Wuduknya isya itu pacak sholat subuh. Berarti selama apa? Selama 40 tahun. Mereka itu tak pernah tidur. Ya, tak pernah tidur selama 40 tahun. Kenapa? Dari ba'dal isya dia berzikir sama Allah sampai sholat subuh tu maka wuduk di isya. Subhanallah. Nah, ini ulama yang mana mereka itu subhanallah waktu-waktu dia tu dihabiskan untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini mereka itu memang dihabiskan, memang mereka itu tahu, memang mereka itu kecintaan mereka itu luar biasa. Tadi tidak akan kita dapatkan kecintaan kecuali apa? Kecuali kita sudah masa mahabbah. Habis mahabbah, kerinduan. Habis kerinduan, itu alamat rindu mana? Taat sama Allah. Taat, berzikir kepada Allah, bertasbih, tidak pernah kita meninggalkan. Itulah yang dinamakan kerinduan kepada Allah. Nah, insyaAllah Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, dan dimudahkan untuk selalu kita berzikir kepada Allah lisan-lisan kita, dan selalu berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil bihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.